Sobat Radius, balik lagi di podcast Radius, rangkuman ide orang jenius. Balik lagi bersama aku Ima. Kali ini kita bakal bahas tema yang gak kalah inspiratif banget buat Sobat Radius di rumah. Tema kali ini yaitu berkreasi di media sosial pas era pandemi. Pas banget kan, sekarang tuh lagi PPKM. Terus Sobat Radius di rumah yang udah bosen, udah bingung mau ngapain. Kalau kata remaja sekarang tuh udah gabut ya Teh ya. Udah gabut mau ngapain, mending sekarang nonton podcast kita sekarang. Tapi sebelum aku bahas materinya, kita kenalin dulu nih narasumber kita hari ini. Kak Syasha, boleh dong kenalin dulu sama Sobat Radius di rumah, profil singkatnya. Halo Sobat Radius, bangga Sobat Radius ya? Iya, Sobat Radius. Sobat Radius semuanya, salam kenal, aku Sasha ya. Iya. Apa yang dikenal ini? Profesinya? Profesi boleh. Sebagai asal status jangan lah ya. Iya, jangan, takut nanti banyak yang nge-WhatsApp ya. Iya. Oke, aku Sasha. Umur nggak usah disebutin ya. Saat ini bekerja sebagai produser di salah satu TV swasta di Bandung gitu. Iya. Ini Kak Syasha ini tuh selain jadi produser, jadi campaigners juga ya. Kalau aku lihat di Instagram, terus juga ada jadi influencer juga guys. Kalau mau tahu cuma ditutup-tutupi aja. Tapi gitu. nggak selebgram juga sih. Kan? mikro. Soon to be, amin gitu, aminin guys. Ini guys, kalau misalkan aku sewaktu-waktu ngomongnya kakak atau teteh dimaklumi aja ya, soalnya suka kelepasan. Nih sebelum kita bahas ke materi pertama, aku mau bahas yang ringan-ringan dulu sama teteh. Boleh. Ngomong-ngomong soal berkreasi di media sosial pas era pandemi, itu sebenarnya perlu gak sih teh? Dan kenapa gitu? Boleh dijelasin? Berkreasi selama pandemi itu perlu banget ya, karena ya kayak tadi Ima sebutin ya, kita udah generasi muda itu udah hampir gabut gitu ya. Kalau anak-anak kuliah kan ya bisa dibilang kuliahnya online gitu kan. Udah jarang ketemu teman secara offline gitu. Kalau dulu kan sebelum ada pandemi ya setidaknya kalian ketemu di kelas gitu, terus hangout seperti biasa gitu. Ya. Jadi masih banyak cara menyalurkan energi gitu ya, masa muda kalian. Nah, kalau sekarang nih masa pandemi kan jadinya kalian bingung ya, menyalurkan energi kalian yang lagi suka berkarya banget ini gimana gitu. Nah, salah satunya adalah dengan platform sosial media. Jadi itu perlu banget buat kita menyalurkan energi kreatif kita sih, menurut aku kayak gitu. Kalau contohnya sendiri nih, menurut Kak Syasha gimana? Salah satu contohnya misalnya sekarang kan di sosial media, sebut aja misalnya salah satunya di Instagram ya. Di Instagram sendiri tuh udah banyak banget fitur gitu yang bisa kalian manfaatin kayak gitu kan. Yang baru tuh Reels ya. Nah, benar. Udah kayak TikTok katanya. Ya TikTok kan, mau Reels, mau apa fitur apapun gitu ya, itu bisa kalian explore banget kan ya. Jadi dari salah satu fitur aja kalian tuh bisa bisa explore banyak hal gitu ya, bikin video, bikin konsepnya kayak gimana gitu kan. Ya salah satu contohnya kayak gitu sih, Iya sih. Kalau aku juga kepikiran kalau di rumah tuh bikin video DIY ya. Bener. Cover song itu bisa ya, sama bikin video-video. Kalau sekarang kan ibu-ibu lagi suka cocok tanam ya. Bener banget, tanaman ya. Bagi tips gitu sama orang-orang di rumah ya kan bisa ya tuh. Jadi jangan ragu buat berkarya ya. Sekarang tuh media sosial udah banyak banget, mau Instagram, Twitter, YouTube, itu udah bisa kita bikin kreasi gitu ya. Jadi jangan malu ya Sobat Radius di rumah. Terus ini selanjutnya aku tuh ngelihat teteh ada upload vlog trip gitu ya, sebelum pandemi ya. Kalau sekarang mohon dimaklumi ya, sekarang mah nggak bisa kemana-mana, keliling Indonesia juga udah nggak bisa ya guys. Aduh, dalam kota aja susah, karena kita kayak jalan tuh di pagar ditutup gitu kan. Terus harus ada syarat ini itu, pusing ya. Dari rumah keluar aja udah harus pakai masker gitu. Jadi sedih ya. Nah, ini bahas sebelum pandemi. Itu kenapa sih teh bikin video vlog trip gitu? Jadi alasannya tuh kenapa, kan bagi sebagian orang kadang nih pengen liburan tuh ya udah liburan aja, tapi emang niat nih pengen bikin dokumentasi liburan terus ditontonin orang, tapi cuma niat aja, nggak direalisasikan. Tapi kalau teteh kan sampai ada bikin hashtag seolah-olah traveling. Nah itu tuh gimana sih? Mau dong diceritain pengalaman biar ntar kalau COVID udah selesai gitu mau bisa ikutan gitu. Iya kan, kalau ke Korea juga bisa bareng teteh kalau gitu kan ya. Tenang. Itu boleh dong. Oke. Jadi awalnya kenapa sih seolah-olah traveling ini ya? Jadi awalnya banget tuh dari awal banget ya boleh. Panjang ya, bisa satu hari. Bisa satu hari. Jadi awalnya itu ceritanya gara-gara patah hati, Mak. So sad ya, sad girl ini. Iya, jadi gini, dulu mantan aku buat nonton yang nonton. Jadi dulu kan mantan aku tuh suka banget traveling gitu. Terus dulu kan aku masih anak kuliah gitu ya. Masih anak kuliah yang ya duit aja masih kere lah dari orang tua gitu ya, nggak ada penghasilan, masih minta ya. Jadi kalau misalnya kayak dia ngajak liburan sama keluarga, jadi kayak
apa sih ke luar negeri, emang asiknya apa gitu. Jadi belum tertarik gitu. Nah pas putus kerja tuh kan, mulai itu kerja terus kayak gue pengen tahu nih keasikannya traveling apa sih, kenapa dulu mantan gue suka banget pergi jalan-jalan gitu kan. Nah karena udah punya duit sendiri gitu kan, pas udah beres kuliah menyisihkan kerja, menyisihkan kayak gue pengen nyobain nih keasikannya traveling itu apa dulu. Awalnya kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah coba-cobalah booking tiket pesawat pas promo, pergilah sendiri tuh pertama kali ke Singapura dulu sendiri, traveling sendiri. Itu kira-kira nih kalau boleh tahu ya, bawa bekal gitu-gitu kan biasanya kalau orang pertama kali pergi itu kayak shock gitu, bingung ya ngatur bekal gimana, ini nginep di sana sama siapa. Oke. Gimana? Kaget juga. Ya pertama pasti belah-belah ya, cuman kayaknya aku ada bakat sebenarnya jadi traveler ya. Oh gitu. Soalnya dari kecil tuh kayak emang biasa kalau dibilang traveler, dulu mah belum zaman aku kecil gitu kan. Cuman dari dulu banget tuh ayah aku itu udah biasa suka ngajakin ngebolang, istilahnya mah ngebolang ya, backpacker lah kalau zaman sekarang gitu kerennya mah. Dari dulu tuh ayah aku udah biasa ngajakin aku dari bayi tuh kayak gitu. Jadi mungkin jiwa-jiwa itu tuh agak tertanam tertanam sampai sekarang gitu. Jadi waktu pertama kali akhirnya pergi sendiri jauh gitu, nggak sama siapa-siapa, nggak begitu shock sih. Maksudnya kayak asik ya beneran gitu. Maksudnya kayak cari-cari hotel buat nginep sesuai budget, nyari-nyari tempat kita mau datengin, petanya rutenya kemana, itu tuh ternyata asik lihat di maps gitu ya. Asik banget gitu kan. Akhirnya keterusan deh gitu. Terus kenapa namanya seolah-olah traveling? Karena orang kalau dengan kata traveling apa sih yang dipikirin Ima deh? Contohnya liburan sih. Liburan, duitnya banyak. Apa sih ngeluarin budget banyak gitu ya? Iya. Pasti itu. Gitu kan, pasti kayak gitu. Liburan yang fancy, lucu-lucu gitu kan. OOTD lah apalah gitu. Bener. Nah, aku mau seolah-olah aku juga traveling seperti orang-orang itu. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu aja itu tuh on tight budget banget. Jadi bener-bener gembel lah di situ. For information ya guys, ini konsep travelingnya Kak Sasha itu backpacker ya. Semakin menarik sebenarnya. Jadi kalau aku nonton waktu itu tuh tertanam di kepala tuh, jadi liburan tuh nggak usah modal yang banyak, ya kan? Betul. Sebenarnya kita cuma pergi ke sana, terus liburan di sana sebentar. Yang penting kepenuhin makan lah ya, makan sama tempat tidur. Nggak mungkin kan ya, nggak ada hotel gitu. Misal, pokoknya kita cuman tinggal ngumpulin modal sedikit itu bisa pergi kan keluar. Betul banget. Bahkan kadang-kadang juga kalau buat urusan nginep ya, kadang kalau kalian tahu nih yang udah suka pada traveling pasti tahu yang namanya, aku jadi promosi aplikasi dong kalau gini. Nomad Buddies kan? Bukan. Aduh itu anak baru itu. Aduh beda ya, udah semangat. Jadi ada salah satu aplikasi lah ya. Itu tuh di sana kita bisa nyari host buat kita nginep di keluarga itu gitu. Jadi kita nginep sama orang lokal di sana gitu. Jadi ngobrol dulu apa gimana? Ya di aplikasi kan kita misalnya aku mau ke Jepang nih misalnya gitu. Tanggal segini sampai segini. Nanti nyari orang yang rumahnya bisa diinepin di sana di kota yang aku mau nginep. Nanti biasanya ada yang masuk ke email gitu. Kamu mau ke Jepang ke kota ini ya, aku tinggal di sini, kalau mau nginep di rumah aku gini gitu. Nanti kalau misalnya deal udah tahu kondisi rumahnya kayak gimana, dia tinggal sama siapa, terus rules-nya kayak gimana buat nginep di sana. Ya biasanya bisa nginep di sana gitu kalau kita mau gitu. Jadi itu bayarnya on the spot atau nggak bayar? Nggak bayar ya? Ya Allah, baru tahu sumpah. Kalau gitu bisa lebih gampang dong. Iya, jadi kayak stay with local gitu kan. Makanya aku bilang ngegembel, lebih tepatnya ngegembel, kayak bener-bener gembel nginep di rumah. Tapi ngegembel ini banyak pengalamannya, terus lebih rame ya, lebih kerasa lebih daripada yang nginep di hotel terus. Iya kan, kayak gitu. Karena kita bisa tahu banget kehidupan lokal langsung, karena kita nginep budayanya kita udah langsung lihat ya di situ. Banget. Iya sih, waktu itu aku lihat kasusnya di SG-nya. Waktu itu ada nginep di rumah lokal orang Korea ya kalau nggak salah. Iya. Itu juga dari gitu aplikasi juga. Kalau itu kebetulan teman aku. Jadi ada. Dia ceritanya balas budi dulu waktu ibunya gitu. Ke Indonesia. Sama aku diajak jalan-jalan keliling kota lah istilahnya ke tempat wisata. Pas aku kabarin aku lagi di Korea, terus ibunya langsung bilang, "Udah sini main ke rumah nginep aja" gitu. Jadi akhirnya nginep. Tambah gampang ya kalau ini. Tambah gampang ya kalau ini. Ya, terus ini aku juga pernah ikut just tip ya ke Kak Sasha pas beliau ke Korea. Ini nama just tipnya itu Nomad Buddies nih. Aku sampai bingung, ini konsep backpacker vlog trip terus ngurusin just tip itu apa enggak pusing gitu ya? Karena kan orang enggak 1-2 yang nitip ya. Itu kenapa sih, alasannya itu gimana? Jadi awalnya aku nggak kepikiran banget kalau hobi jalan-jalannya aku ini bisa ngasilin gitu ya, Maya. Jadi
ya aku mah anaknya teh suka-suka aku aja gitu, maksudnya aku pengen pergi ke sini udah pergi gitu, nggak ada kepikiran kayak bisa nih nyari duit dari sini gitu, dari hobi aku ini. Dari just tip ini gitu ya. Iya, dari hobi jalan-jalan aku ini aku belum kepikiran just tip atau buka open trip itu sama sekali enggak. Belum. Tapi ada salah satu teman aku yang dia emang otaknya tuh otak bisnis ya. Otak bisnis. Aduh, siapa nih temennya? Aduh, jangan nonton ya. Nonton aja enggak apa-apa, biar ngerasa. Nah, jadi dia nih yang pertama yang ngidein, "Kak, lo enggak pengen ngasilin duit dari hobi lo?" Aduh, langsung ya to the point, ngasilin duit. Iya. Aku kan gak kebayang ya, maksudnya ngasilin duit gimana? Gue kan jalan-jalan doang gitu. Ngasilin duitnya gimana? Aku sempat kepikirnya mungkin aku kira aku suruh bikin tulisan gitu kan, dikirimin artikelnya kemana gitu. Cuman kayak ya mudah-mudahan kan kalau itu, terus nggak tahu juga bisa diterima penerbit atau enggak gitu kan kalau tulisan kayak begitu. Terus dia bilang, sekarang kan lagi happening tuh just tip, lo mau nggak sambil jalan-jalan aja, lo pasti suka mampir ke convenience store atau betul. Ke apa ya istilahnya mart gitu ya, ke supermarket gitu ya di negara yang kita datengin, ya lu sambil cari aja gitu. Kalau lagi mampir ke sana sambil cariin titipan orang gitu kan. Tapi kan aku pertama nggak ngerti tuh ya, maksudnya cara kerja jasa ini agak shock. Gak ngerti, akhirnya dibantu di manage sama si teman aku ini gitu. Sempat dibantu adik aku juga, jadi yang adminin biasanya teman aku atau adik aku, jadi yang nerima pesanan tuh jadi bareng-bareng ya? Iya, yang nerima pesanannya adik aku atau si teman aku ini. Jadi aku tinggal dapat rekapan nih, beliin ini gitu. Nanti aku yang cariin di sana. Kalau gitu. Rebrandingnya itu misal orang bisa tahu Nomad Buddies tuh dari mana? Nah, ini sih yang anehnya ini ya, maksudnya sampai sekarang. Oh, aneh ya? Kok aneh ya? Aneh. Jadi, kan kalau aku pribadi tahu Nomad Buddies dari Kak Sasha kan? Iya. Aku kan. Iya. Nah ini aku pikir juga orang gak bakal tahu Nomad Buddies gitu kan, karena yang followers aku juga nggak terlalu banyak gitu kan. Terus ya yang interest sama traveling juga mungkin dari followers aku juga kurang terlalu bahkan nggak setengahnya orang interest sama traveling gitu kan. Tapi kenapa ternyata yang orang pada nitip itu orang yang sama sekali nggak kenal. Oh gitu. Sama sekali nggak kenal. Jadi, ya selain Ima dan selain teman-teman aku ya. Tapi Teteh ada ini nggak promosi di Instagram gitu ke followers gitu? Ada beberapa kali. Kalau pakai sistem marketing yang benar-benar kita urus gitu ya, secara termanage, kayak kita pakai Facebook Ads atau Google Ads, itu enggak sih. Kita benar-benar enggak ada belum ada marketing sejauh itu. Iya. Jadi kayak benar-benar cuman misalnya kan ini yang megang aku, teman aku sama adik aku. Jadi kita kayak ngepromoin di sosial media kita masing-masing. Terus nanti biasanya si followers kita masing-masing infoin lagi ke orang lain. Jadi kan itu kayak makin nyebar gitu kan. Ya dari situ aja gitu. Jadi makin banyak ya peminatnya. Iya. Kalau misalkan pergi nih keluar, itu bisa nerima berapa orderan itu? Kalau ini deh pas ke Korea. Oke. Nah, jadi kan ini karena kita konsepnya belum bisnis yang profesional banget, ngekspor, impor barang gitu ya. Jadi ini benar-benar kayak masih hand carry kan. Kayak hand carry itu mungkin ada yang belum ngerti ya. Hand carry itu yang dibawa pakai tangan, benar-benar masuk bagasi aku ya. Maksudnya ya gitu. Aku bawa koper nih misalnya Maya. Kapasitas kopernya cuman buat 20 kilo misalnya, karena ya itu yang include dari tiket pesawat aku 20 kilo misalnya. Ya udah batasnya selama itu masih 20 kilo, aku bisa bawa di dalam koper aku. Jadi masih terbatas ya kalau waktu itu. Kalau misalkan pandemi udah beres nih, ada nggak keinginan lagi mengelola trip, just tipnya juga? Itu Teteh mau nggak sih? Kalau aku sih ya mau nitip lagi sih kayaknya kalau ke Korea tuh kan lumayan ya. Apalagi kalau beli, ya sorry ya jadi curhat, ini merch Korea kalau beli langsung kan murah ya di sana gitu. Mungkin dan beda rasanya ya, kayak ini langsung nih dari Korea dibawain temen aku beda gitu kan? Iya kan, bisa disombongin gitu ya. Aduh jadi curhat, maaf ya. Pasti sih kalau abis pandemi ya, kayak tadi Ima tanya kan, ada rencana, pasti ada banget. Karena sebenarnya sebelum pandemi masuk Indonesia bulan Maret tahun lalu ya, itu tuh aku ada jadwal banget, tinggal berangkat udah visa semuanya. Jadi ada orang yang mau ikut aku lah, beberapa orang gitu ya, karena aku open trip juga kan, mulai beraniin open trip nih. Udah ada nih orang udah pada dapat visa juga, kita tinggal terbang, tiket, hotel semuanya udah siap lah gitu. Terus ya tiba-tiba kan ditutup kan, pas batal udah dibatalin. Hangus gitu? Nggak semua diurusi, alhamdulillah. Bisa balik walaupun nggak 100% ya. Kalau hangus semua kan bisa bikin trauma kan? Iya. Berarti sejauh ini kendala yang dialami baru itu?
kendala pas pandemi sih. itu. Itu pas sih. Kalau sebelum pandemi tripnya itu gimana pas mengelolanya itu, ada kendala nggak Teh? Paling biasanya karena orang yang tertarik pengen ke Korea tuh biasanya anak-anak sekolah ya, karena mereka K-popers. Aduh kesindir ya. Kalau ke sekolah kan udah kuliah kan. Iya. Ini biasanya masih anak ABG lah ya gitu kan. Jadi mereka tuh biasanya nanya, Kak harganya nggak bisa lebih murah kan, tripnya gini-gini gitu kan. Nawar ya. Ya wajar sih nawar, tapi emang itu tuh udah murah banget. Iya, itu udah banget, murah. Tuh aku dulu yang nitip tuh murah loh. Iya kan. Iya. Beda dari all-shop yang lain. Aduh, ini sekalian promosi lah ya. Iya, sekalian promosi. Jadi kendalanya hanya itu. Kendalanya itu sih, karena kebanyakan orang yang tertarik itu masih ABG, jadi mereka pun belum punya uang sendiri. Iya, belum punya uang tetap. Masih pakai uang orang tua, jadi mungkin mereka ya nggak bisa minta banyak juga ke orang tua gitu. Jadi ya kebanyakan banyak banget yang nanya kayak pengen ikutan. Apalagi aku sempat bikin ini loh, kayak open tripnya tuh spesial sama YouTubers Korea Indonesia yang kebetulan temen aku kan. Jadi mereka banyak yang followersnya dia tuh yang pengen ikutan gara-gara tahu tripnya bakalan sama dia gitu kan. Iya, pasti sih. Iya, tapi fansnya tuh kan masih anak-anak ABG, jadi kayak gitu. Ya Kak, aku nggak punya uang kalau segitu, ya gitu-gitu deh. Iya, tapi kalau misalkan pas belanja just tip-nya gitu nggak ada kendala? Ya sempat ada beberapa kayak aku juga kan sebenarnya nggak pinter-pinter banget Korea ya. Seriusan. Ya aku nggak bisa, maksudnya baca huruf Hangul doang mah bisa. Cuman tapi komunikasinya gitu, agak susah. Kadang-kadang orang yang nitip tuh lebih jago gitu bahasa Koreanya, karena mereka fans banget idol atau benar, apapun Korea gitu ya. Jadi kadang misalnya aku udah nyampe tokonya nih, yang ini bukan Kak, bukan yang itu. Kak, dia kan kirim foto dulu barangnya ya. Aku samain sama yang aku lihat di rak tuh sama gitu. Tapi dia ngotot beda. Enggak, beda versi. Ini tuh si A-nya fotonya di sebelah kiri, tapi yang gitu. kakak fotonya di sebelah kanan. Iya. Ya Allah. Kan memang merch K-pop itu banyak versi ya. Iya, itu dia. Tapi juga waktu nitip kan beda versi gitu. Bos, sempat beda kan. Sempat beda. Iya. Karena ya itu aku enggak terlalu, maksudnya ya itu kendalanya karena aku banyak orang yang ngira aku suka ke Korea karena aku suka K-pop gitu kan, atau suka budayanya gitu di sana, suka artis-artis. Jadi mereka kayak ngiranya kalau mereka nitip ini itu aku tahu banget gitu, padahal aku nggak tahu sama sekali. Hanya untuk liburan ya ke sana. Iya. Terus mereka ngiranya tahu gitu. Iya, makanya gitu. Berarti sejauh ini kalau recording vlog tripnya mah nggak ada masalah ya? Nggak sih kalau itu ada. Aman-aman aja. Terus nih di materi kedua aku mau bahas soal Teteh suka campaign juga ya di Instagram. Aku sering lihat sih. Campaignnya apa dulu nih? Banyak. Dari sebelum Covid juga aku sering, ya Allah ini Teteh tuh campaign fighter banget gitu. Apalagi nih baru-baru ini sering lihat yang sekarang kan lagi naik-naiknya ya kasus Covid. Terus tapi kan warga Indonesia gini-gini aja ya. Aduh. Iya, tapi Teteh tuh berani gitu untuk speak up campaign di Instagram tuh. Selain di Instagram ada nggak media sosial lain yang Teteh buat campaign gitu? Oke, sebenarnya sosial media lain paling manfaatin apa ya, status WhatsApp sih kalau sekarang, karena untuk sosial media yang lain sendiri aku sekarang lagi diet sosial media, jadi banyak sosial media yang aku hapus-hapusin gitu, banyak pakai ya, aku hapus-hapusin. Jadi sekarang yang aku pakai tinggal Instagram sama Messenger kayak WhatsApp atau Line atau Kakao yang gitu basic doang. Yang buat komunikasi aja gitu. Berarti campaign hanya lewat Instagram doang. Ya. Sejauh ini campaign kesulitannya ada nggak Teh? Kayak ada dong. nyindir gitu. Debat banyak kayaknya ya. Ya banyak lah. Kan orang-orang di sosial media kita, misalnya followers atau yang kita following, nggak sih, kebanyakan followers ya, karena yang bisa lihat status biasanya followers. Nggak semua dari mereka itu akan setuju sama pendapat kita ya kan. Semua orang tuh berasal dari latar belakang yang beda-beda dan pemikiran yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika aku campaign suara aku misalnya A, pendapat aku A, belum tentu mereka bisa terima karena menurut mereka tuh B gitu. Ya ada aja gitu yang kayak nyerang di DM, bilang ngomong kasar juga banyak lah gitu. Ya gitu, pasti ada sih yang kayak gitu. Tapi nggak menurunkan semangat Teteh buat terus campaign ya sejauh ini? Sempet sih aku kayak sempet down. Udahlah nggak usah ngomong aja apa ya, kayak capek ya lama-kelamaan ada haters gitu, padahal bukan artis gitu ya. Tapi pasti ada aja yang hate gitu kan. Kayaknya kalau aku dapat hate komen gitu udah berhenti kayaknya, gak kuat sih kayaknya. Tapi kalau ngelihat
Kak Sesha itu selalu maju, SG itu selalu sampai titik-titik kalau kalian mau tahu. Enggak juga. Kalau aku ngeliat sih iya ya. Iya, kalau aku ngeliat sih iya. Makanya kayak waduh, ini seberani ini gitu campaign gitu kan. Iya. Apa sih Teh yang bikin campaign Teh itu menarik dan orang tuh jadi terinfluence gitu, jadi mau. Oke, jadi awalnya juga aku nggak pede ya, karena aku ngerasa ternyata banyak juga nih yang nyerang gitu, kayak aduh pusing mental gitu. down ya. Terus ada beberapa teman aku yang mereka juga aktif gitu ya, dan ngerti lah aku anaknya kayak gimana gitu. Jadi mereka kayak lo jangan berhenti dong, masa kayak gitu berhenti, harus maju terus gitu, gitu kayak nyemangatin gitu kan. Toh ini yang lo omongin juga hal-hal edukatif, informatif gitu kan. Masalah orang beda pendapat mah pasti ada aja gitu. Tapi kan yang lo sampaikan tuh nggak salah, based on your experience, apalagi gitu berdasarkan pengalaman aku pribadi, yang nggak ada yang salah dong gitu. Itu kan pengalaman aku pribadi. Kalau mereka nggak setuju ya berarti mereka nggak ngerasain itu gitu kan. Jadi ya udah lo nggak usah takut, lanjutin aja. Jadi akhirnya aku kayak ya juga sih, kenapa aku harus takut, ya itu kan pengalaman pribadi aku. Terserah mau dipercaya atau enggak gitu kan. Aku udah ngalamin sendiri gitu. Ya udah akhirnya aku tetap maju ya. Oh ya, baru inget nih, di vlog juga Teteh ada nyeritain pas kena COVID ya. Iya. Itu juga aku nonton dan jadi tahu jadi kita tuh harus kayak gini. Ternyata gak enak ya kena COVID tuh, ternyata gak enak gitu. Jadi ada si Parno juga ya ada. Cuma dari situ kita jadi tahu gimana kita ngejaga diri kita tuh dari COVID tuh. Teteh kok bisa juga sih nge-videoin apalagi sambil sakit gitu. Ya Allah. Nah ini proud sekali nih guys. Nah, ini nih ada dua pendapat sebenarnya. Ada yang kayak wah keren banget nih vlognya bisa jadi dokumentasi gitu. Maksudnya ya mereka kayak bilang makasih udah dokumentasiin, kita jadi tahu nih keadaan di dalam rumah sakit tuh kayak gimana, keadaan di tempat isolasi tuh kayak gimana. Karena banyak yang beredar kan di rumah sakit disuntik mati gitu kan. Aku enggak, banyak rumor ya justru yang bikin kita jadi takut gitu. Masuk rumah sakit dikasih obat malah mati loh gitu. Aku buktinya enggak, ini aku buktiin pakai video. Sehat-sehat aja gitu, alhamdulillah. Ada yang bilang makasih karena udah menginformasikan lewat video. Ada juga yang kok dibikin konten sih sempat-sempatnya, ada yang nyinyir, ada yang biasa gitu. Ya yang kayak gitu tuh emang nggak aneh kayaknya. Aku paham sih dua-duanya, yang bilang makasih aku paham, yang nyinyir paham juga. Sempatnya bikin video juga aku paham gitu jalan pikir mereka. Aku berusaha jelasin aja sih, terserah sih mau dibilang bikin konten kayak dibilang lebay kayak atau apa, panjat sosial apa gitu terserah ya. Ya aku pun itu akhirnya bikin vlog nyempet-nyempetin sebisa aku ya. Itu tuh disupport sebenarnya sama keluarga aku, sama teman-teman aku juga. Justru awalnya bukan datang dari aku kayak gue bikin vlog di rumah sakit, ya boro-boro lah aku lagi sakit gitu. Gak kepikiran ya, kepala puyeng gitu, aduh. Terus akhirnya kayak ada temen yang ya dia anaknya visioner lah. Lo kalau sempet please bikin dokumentasi, pengen lihat nih di rumah sakit kayak gimana biar jadi bukti. Kalau ke depan nanti misalnya ada yang nge-counter di rumah sakit tuh kayak gini-gini, atau juga bisa terus aku akhirnya mikir kayak ya juga sih, ya udahlah aku sempetin bikin sebisa aku gitu ya, sebisa aku bikin vlog kayak gitu. Meskipun ya kondisi aku lagi sakit, aku bikin sebisanya. Aku mikirnya gini loh, nanti ke depan misalnya berapa puluh tahun ke depan atau berapa belas tahun ke depan gitu ya, setelah pandemi ini berakhir, siapa tahu gitu ya negara ini atau sedunia ini perlu dokumentasi tentang gimana treatment pasien COVID gitu kan. Ya kan bisa jadi footage yang dipakai sama media juga nantinya. Kalau misalnya nanti pandemi udah berakhir dan orang tuh flashback 2020 sampai 2021 tuh sempat ada pandemi gitu, wabah yang namanya corona yang mengubah hidup seluruh manusia gitu. Ini dokumentasinya. Jadi kan setidaknya kalau ada video aku tuh bisa ngebantu buat bukti video itu gitu. Ya jujur juga aku udah nonton tuh kayak itu. Jadi tahu gitu, kayak gini capek juga ya gitu. Tapi kok sempet-sempetnya gitu kepikiran gitu, sampai aduh kok bisa gitu. Kalau aku mungkin gak akan kepikiran untuk video sih. Iya. Tapi Teteh misalkan selain COVID itu campaign ada? Selain sebenarnya kayak banyak hal sih, banyak hal dalam kehidupan gitu ya. Aku tuh anaknya gatelan, bukan cewek gatel, bukan. Maksudnya kalau misalnya ada suatu isu ya, terutama kayak sosial lagi panas-panasnya ya, sosial isu yang atau ya humanism gitu lah, yang berkaitan sama manusia, aku pasti nggak akan
nggak akan bisa diem gitu. Maksudnya aku pengen menyuarakan sesuatu aja dari sudut pandang aku gitu. Jadi biasanya aku campaign sih, nggak cuman COVID aja. Jadi banyak ya. Iya. Terus menerima cacian juga, alhamdulillah masih tetap maju ya berarti ya. Ya gimana lagi ya, udah terima itu, aja. Kalau misalkan campaign itu ngekutip berita atau bikin, misalkan kan kalau campaign kadang kita bikin poster kayak gitu ya. Kalau Kak Sasha cenderungnya gimana? Nah kalau sampai bikin poster sendiri enggak sih ya. Terlalu rajin jadinya ya, takutnya dicap nyantar. Iya benar. Nanti takutnya kan poster tersebar, ini dia ngomong sebagai apa nih, si Sasha ini sebagai apa, aku nggak ada kapasitas gitu. Ya aku mah cuman warga rakyat biasa ya, yang berkomentar gitu, yang berpendapat gitu kan. Jadi ya biasanya aku misalnya nyari sumber berita yang jadi acuannya aku untuk aku berpendapat. Jadi misalnya aku nyertain sumber beritanya, bawahnya baru adalah pendapat aku gitu. Tentang gitu. isu tersebut. Gitu sih. Iya. Ini ada nggak tips biar campaign itu menarik teh? Ada nggak sih kalau Teteh sendiri? Iya. Yang pertama cari sumbernya emang harus yang orang tuh baca akurat. Baca beritanya aja, baca judul beritanya aja kayak apaan nih, tertarik gitu. Si sumbernya sendiri itu ya, judulnya tuh harus menarik. Jadi orang tuh pasti akan merhatiin post kita gitu, karena sumbernya sendiri udah menarik gitu kan. Yang kedua, aku biasanya pakai bahasa yang agak satir sih, kayak maksudnya satir tuh gimana nih? Satir bener nggak ya istilahnya? Jadi istilahnya kayak halus padahal nyepet gitu. Nyepet. Kayak misalnya nih ya, contohnya kemarin kan ada kasus yang berita tentang COVID di Indonesia yang ditayangin di TV luar negeri. Betul. Di TV Taiwan dan di koran media Jepang. Sampai masuk keluar ya? Iya. Penanganan COVID di Indonesia tuh masuk ke berita luar negeri lah istilahnya. Oh ya Allah. Terus aku kayak pakai bahasa-bahasa, wow, go international kita, prestasi banget. Jadi padahal itu kan kayak menyindir ya sebenarnya. Tapi kayak pakai bahasa-bahasa yang sebaliknya. Halus gitu. Ya, agak halus. Kayak iya ya, prestasi tapi kok prestasi buruk gitu. Jadi orang tuh mikir sendiri gitu, nggak harus aku jelasin kayak ini bla 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 bla, nggak usah. Jadi tinggal pakai wow, go international kita, pakai prestasinya bagus banget bla bla. Jadi mereka mikir sendiri, iya sih tapi prestasi jelek gitu kan. Ada aja tuh yang ngomen itu, ada. Ih malu ya sih gitu. Malu banget gue jadi orang Indonesia gitu. Aduh ya gitu, biasa lah ya. Berarti sejauh ini kalau campaign kendalanya di komen ya, itu satu. Selebihnya nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada sih, yang serius-serius kayaknya enggak lah ya. Terakhir deh, Kak Sasha ada tips gak buat Sobat Radius di rumah kalau misalkan mau berkreasi di media sosial, terus mau mulai campaign kecil-kecilan gitu, ada nggak? Soalnya kan ya itu tadi, ada yang udah niat tapi nggak direalisasikan. Gimana tuh? Ada nggak? Sebenarnya itu bisa dimulai dari hal yang sangat kecil, kayak apa ya, habit kita sehari-hari atau rutinitas kita sehari-hari banget. Misalnya aku sekarang kan lagi suka bikin konten reels, walaupun belum banyak ya, cuman masih newbie ya? Masih newbie karena baru juga kan. Iya benar. Dan aku sebelumnya nggak main TikTok, jadi kayak masih ngebaca-baca ini cara ngeditnya gimana nih gitu kan, terus algoritma mereka biar banyak ditonton kayak gimana. Tapi surprisingly kayak aku kirain gak bakal ada yang nonton ya, tapi ternyata sampai ribuan gitu kan. Banyak padahal konten-konten gak penting, kayak aku bangun tidur, berangkat kerja, daily life ya, lebih daily life gitu. Dan kalian coba bikin kayak shot-shot yang menarik, instagramable, eye catchy ya, kayak anak-anak sekarang bilangnya instagramable gitu kan. Itu aja nih atau gitu ada lagi? Jadi dari kehidupan kita sehari-hari aja, misalnya dijudulin, kalau aku misalnya ya kayak kerja, judulnya doang kerja, itu tuh kayak dari aku nyalain motor di jalan, parkirin motor di kantor, terus pakai hand sanitizer, terus kerja lanjut. Itu tapi banyak yang nonton ya. Iya, itu kan sederhana itu loh guys. Kalian bisa tinggal kayak, ya ampun ini aja misalnya ya podcast, judulin podcast, rekam mic, rekam orang, rekam operator, rekam kameramen, udah beres jadi konten. Iya sih, benar juga sih sebenarnya. Itu udah ngegambarin kegiatan podcast semuanya, gambar-gambar sederhana tadi, sesederhana itu aja sih. Coba mulai dari yang di depan mata kalian aja dulu gitu. Harus gak sih Teh kayak ada sentuhan editing yang kreatif gitu, ada ya? Harus sih kayaknya. Ada sih, emang harus itu ya juga. Tapi nggak usah khawatir, karena ya kayak di Reels atau di TikTok sebenarnya itu memfasilitasi banget teman-teman yang emang mungkin secara baru ya? Iya benar, baru, dan
secara apa namanya skill tuh nggak sempat sekolah khusus editing gitu ya. Enggak kan, kalau Ima kan emang sekolahnya khusus buat casting ya, jadi tahu gitu ngedit kayak gimana. Tapi jangan khawatir, karena Reels, TikTok dan aplikasi yang lain tuh emang udah memfasilitasi orang yang ya. baru gitu. Dicoba-coba aja. Bahkan sebenarnya kalau ngerekam sekarang pakai kamera HP juga udah bagus ya. Tinggal Betul. editing di HP juga udah gampang ya kan. Betul. Jadi sobat Radius di rumah jangan ragu buat berkreasi ya, apalagi sekarang lagi PPKM. Daripada gabut tuh, daripada bingung mau ngapain, mending dari sekarang kita mulai berkonten ya, biar cari rezeki juga kan teh, siapa tahu iya kan, siapa tahu. Iya. Oh ya, ada yang kelupaan kesimpulannya teteh. Kesimpulannya tadi ya, berkarya di masa pandemi ya, sesuai sama tadi bahasan kita di awal. Ya manfaatkan lah. Kalau kata aku, emang sih bagi sebagian orang banyak yang mengeluh gitu ya, mengeluh kayak gara-gara pandemi nih gue nggak bisa ngerekam video yang proper gitu, ngambil gambar pemandangan atau apa karena semua disekat misalnya, atau PKM atau apapun alasannya. Pasti manusia tuh punya 1000 alasan untuk gue nggak bisa berkarya karena A, B, C, D sampai Z gitu. Padahal ini pandemi ini adalah kesempatan yang mungkin memang sengaja dikasih sama Tuhan gitu, untuk kita ngelihat yang dekat dulu. Ini tuh juga bisa jadi karya gitu. Kalau dulu kan ya kita mungkin sibuk pergi ke kantor gitu ya. Misalnya aku kerja di TV, selalu sibuk di kantor, syuting kemana-mana, keluar kota dan segala macam, capek gitu. Nah sekarang tuh kayak dikasih kesempatan, sok istirahat, kerja dari rumah atau kerja cuma di kantor aja, nggak usah syuting keluar, syuting di studio. Ini kesempatan lo nih, istirahat dulu gitu, tetap berkarya, pikirin konten yang bisa lo bikin dari studio aja, nggak usah keluar, karena abis ini kalau pandemi udah beres lo bakal capek lagi. Itu beda lagi sih. Ya pengalamannya beda lagi. Itu hikmahnya sih, ini tuh bener-bener time to rest dan kita berkarya selain istirahat ya. Betul, istirahat juga, berkarya juga, sebelum nanti akhirnya kita berkarya terus mungkin gak ada istirahatnya. Bener, gitu. Itu aja sih kesimpulannya kalau menurut aku. Oke, untuk episode kali ini segitu aja Sobat Radius. Makasih ya Kak Sasha udah sempat hadir di sini. Benar-benar inspiratif kan buat kalian di rumah. Jadi kalau misalkan kalian mau berkarya dari sekarang, tadi kata Teh Sasha apa? Mulai dulu dari yang kecil ya kan. Oke, aku Ima dan ini Kak Sasha. Terima kasih yang udah menonton. Bye. Kak Sasha, aku mau ini yel-yelnya Radius. Apa tuh? Rangkuman ide orang jenius. Ke kamera dong sekali ini. Oke. Ngitung dulu deh. 1, 2, 3. Rangkuman ide orang jenius.